Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua orang-orang percaya dimanapun engkau berada. Hari ini saya ingin membawakan sebuah renungan firman Tuhan yang terambil di dalam Matius 24 ayat 36 dengan tema kedatangan Yesus Kristus kedua kali bukanlah persoalan kita hari ini. Kenapa saya tandaskan ini dan jadikan ini sebagai tema? Karena saya pikir terlalu banyak pokok persoalan kita hari ini yang harus kita selesaikan di kalangan gereja Tuhan. Amin saudara-saudaraku. Mari kita buka satu nats firman Tuhan di dalam Injil Matius 24 ayat 36. Firman Tuhan berkata seperti ini saudara-saudaraku. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat di sorga pun tidak tahu, dan anak pun tidak tahu, hanya Bapa di sorga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang mengalimatkan kalimat ini bukanlah rasul, bukanlah nabi, tetapi yang mengalimatkan kalimat ini adalah Yesus Tuhan yang kita yakini hari ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Dia juga yang akan datang kedua kali. Nah, pribadi yang satu ini yang mengatakan bahwa persoalan kedatangan anak manusia kedua kali itu tidak satu pun yang tahu. Garis bawahi kalimat, tidak satu orang pun yang tahu. Malaikat-malaikat pun tidak tahu, anak manusia pun tidak tahu, hanya Bapa di sorga yang tahu. Saudaraku, ada murid-murid yang bertanya kepada Yesus pada hari itu, "Guru, kira-kira tandanya seperti apa?" Yesus menjawab kepada mereka. Dari sekian banyak jawaban Yesus, di antaranya adalah akan hadir tokoh atau oknum-oknum tertentu yang berkata, "Aku ini Mesias." Dengan kata lain, mereka akan berkata Mesias ada di sana, Mesias ada di sini. Akan ada pengakuan-pengakuan bahwa dia atau aku atau dia adalah Mesias. Nah saudaraku, selain daripada tanda itu, ada lagi tanda-tanda yang lain. Pengajaran-pengajaran yang sesat, munculnya nabi-nabi palsu. Bahkan dikatakan engkau akan mendengar deru perang, bangsa akan melawan bangsa, bahkan juga di antaranya akan datang masa kesusahan besar. Namun ditandaskan puncak dari semua tanda itu adalah Injil atau kabar baik akan disampaikan sampai ke ujung-ujung bumi. Kembali lagi saya kepada topiknya bahwa kedatangan Yesus bukan persoalan kita hari ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena masih terlalu banyak persoalan-persoalan gereja yang harusnya hari ini gereja tuntaskan di hidupnya. Salah satu ciri atau tanda kedatangan Yesus adalah berdirinya orang-orang tertentu yang mengakui bahwa dia Mesias. Amin saudara-saudaraku. Nah, artinya akan muncul orang-orang yang bertolak belakang dengan firman. Akan muncul tokoh-tokoh yang statementnya itu tidak searah firman. Akan muncul orang-orang yang tidak searah dengan apa yang dikatakan Alkitab. Nah, dikatakan bahwa golongan atau orang-orang ini masuk dalam golongan-golongan yang dikecam oleh Tuhan.
Amin saudaraku. Karena itu, kalau Alkitab katakan malaikat saja tidak tahu, Alkitab katakan bahwa hanya Bapa di sorga yang tahu. Kalau begitu, berarti kedatangan Yesus kedua kali bukanlah persoalan malaikat, bukanlah persoalan siapapun, apalagi persoalan engkau gereja Tuhan dan saya, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Alkitab katakan dengan jelas kok, kedatangan Yesus itu identik dengan, perlu dicatat bahwa itu adalah hari Tuhan. Lah kalau temanya saja itu adalah hari Tuhan, apa urusanmu tentang hari Tuhan? Enggak ada urusan. Dan apapun yang engkau lakukan hari ini, besok dan seterusnya, dalam hal ini tidak bisa mengubah kenyataan tentang apa yang akan terjadi di hari itu. Amin saudaraku. Nah, itu yang saya maksudkan. Artinya, kamu mau buat apapun hari ini, hari Tuhan tetaplah harinya. Kejadian yang terjadi di hari itu pun sesuai dengan apa yang dirancangkannya. Engkau tidak bisa menolak hari itu atau mengubah hari itu. Amin. Karena itu, berhubungan dengan tema ini, ada beberapa hal yang harusnya gereja perhatikan di hidupnya. Yang pertama, kalau hari ini engkau punya kesempatan untuk hidup, maka detik, jam, saat, bahkan saat engkau mendengarkan khotbah ini, keputusan dan sikap yang harus engkau lakukan adalah, sudahkah engkau menjadikan Yesus itu benar-benar menjadi Tuhan dan Juru Selamat di hidupmu? Saya pikir ini menjadi pokok persoalan serius yang hari ini harus diselesaikan gereja Tuhan hari ini. Sudahkah kita menjadikan Dia kebenaran satu-satunya? Sudahkah kita menjadikan Dia pokok penyelesaian dari semua persoalan-persoalan, polemik-polemik hidup yang hari ini sementara kita hadapi? Saudaraku terkasih, kedatangan Yesus tidak ditentukan oleh seberapa banyak engkau melakukan atau seberapa banyak engkau menjadi kudus. Kedatangan Yesus ditentukan oleh harinya Tuhan sendiri. Amin. Amin. Itu berbicara tentang hak prerogatifnya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, yang menentukan engkau hidup, yang menentukan engkau selamat atau tidaknya di hari itu, bukan persoalan hari ini seberapa banyak perbuatanmu membuat engkau menjadi kudus. Tapi yang menentukan engkau berkenan di mata Tuhan adalah, sudahkah engkau menjadikan Dia Tuhan atas segala keadaan? Amin saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sudahkah kita menjadikan Dia menjadi Tuhan di tengah-tengah persoalan kita? Amin. Yang kedua, kalau ada kesempatan supaya kita lakukan sesuatu hari ini, saya pikir yang perlu kita lakukan adalah, saudara dan saya harus bertumbuh dewasa di dalam iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Harusnya yang diselesaikan gereja adalah, hari ini engkau harus menjadi gereja yang bertumbuh dewasa di dalam pengenalan yang benar akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga bukan karena kata orang engkau mendengar Yesus, bukan karena kata orang engkau berbicara tentang Yesus, tetapi berbicara tentang Yesus itu berangkat dari imanmu yang paling dalam, pengenalan dan kedewasaanmu akan Dia sebagai Tuhan satu-satunya di hidupmu, Tuhan satu-satunya di keadaanmu. Amin saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kalau hari ini persoalan, kalau cuma bisa berbicara tentang Yesus, semua orang bisa berbicara tentang Yesus. Anak kecil yang kemarin lahir saja, dia bisa berbicara tentang Yesus.
Amin, saudara-saudaraku. Namun persoalannya hari ini, apakah kita orang-orang yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat didapati olehnya hidup oleh iman? Atau hari ini kita hidup oleh apa yang kita lihat, apa yang kita dengar? Bukankah sebaliknya, hidup kita akan tertakar oleh apa yang kita lihat? Hidup kita akan tertakar oleh apa yang kita dengar, karena kita salah menggantungkan hidup kita, saudara. Amin. Kita salah meletakkan dasar kepercayaan kita, dasar keyakinan kita di dalam mengikuti Yesus. Bukankah persoalan hari-hari ini menjadi sumber perpecahan, menjadi sumber perdebatan, disebabkan karena orang terlalu membesar-besarkan apa yang dilihatnya secara kasat mata jasmania. Namun agak yang kedua, supaya agak jauh lebih rohani, maka lebih membesar-besarkan apa yang dilihatnya di dalam alam roh gitu. Yang kedua, terlalu membesar-besarkan apa yang didengarnya. Bahkan supaya lebih rohani, maka lebih membesar-besarkan apa yang didengar telinganya. Sementara Alkitab mengatakan bahwa orang yang dewasa secara iman, orang yang percaya, orang yang beriman, dia itu hidup hanya ditentukan oleh keyakinan dan imannya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saudaraku, tidak ada unsur penglihatan, nggak ada unsur pendengaran di situ tentang apa yang dilihat, tentang apa yang didengar. Tidak ada. Itu murni menggantungkan hidup, keadaan apapun, atas sekalipun apapun yang terjadi, dia tetap yakin, dia tetap percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap situasi hidupnya. Karena itu hal yang paling penting hari ini di gereja Tuhan. Nggak usahlah kita habis-habiskan waktu, nggak usah habis-habiskan energi kita hanya untuk mengurusi hari kedatangan Tuhan Yesus. Urusi iman kita. Apakah kita sudah bertumbuh secara progres menuju kedewasaan iman kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita atau belum? Dalam segala keadaan, dalam situasi separah apapun, Yesus Kristus itu tetap Tuhan dan Juru Selamat, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tidak bisa meniadakan kebenaran ini. Demikian juga engkau tidak bisa berupaya lebih seolah-olah engkau tertolong di hari itu karena upayamu hari ini. Saudaraku, tidak bisa. Saya kasih contoh saja begini. Jangankan hari kedatangan Tuhan, hari yang dahsyat luar biasa, langit, bumi, tanah yang engkau pijak, langit yang engkau junjung, itu akan tunduk kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari yang dahsyat. Jangankan hari itu, saudara. Saya ingin katakan begini. Cuman berbicara tentang corona saja. Sebelum terjadi di Indonesia, kita sudah tahu bahwa terjadi di China. Setelah di China, masuklah ke beberapa negara, bahkan ke negara-negara yang sangat berkuasa, sangat kaya, luar biasa, pertumbuhan perekonomiannya luar biasa. Terlalu banyak orang-orang cerdas, orang pintar, orang pandai di negara-negara tersebut. Namun fakta membuktikan bahwa tidak mampu, pengetahuan tidak mampu menolong mereka. Teknologi mereka tidak mampu menolong mereka. Medis, para medis di wilayah mereka tidak mampu mengubah keadaan. Saudaraku, yang luar biasa adalah sebelum terjadi di Indonesia, kita kan sudah tahu. Pertanyaan saya itu simpel aja. Apakah di Indonesia kurang orang hebat? Apakah di bangsa ini kurang gereja? Kurang rohaniawan?
sehingga sampai detik jam saat ini corona tidak bisa dihentikan. Saya ingin katakan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, corona saja kita tidak bisa mampu hentikan, apalagi berbicara tentang hari yang dahsyat itu. Saudaraku, sebelum corona datang, terlalu banyak orang sudah hidup sehat. Sudah terlalu banyak orang mengumpulkan harta demi kesehatan mereka. Namun hari ini tidak bertujuan untuk merendahkan, tetapi saudara-saudara kita di antaranya, mereka yang punya duit, mereka yang punya kekayaan, mereka yang punya emas permata, tidak mampu menolong mereka ketika corona harus merenggut nyawa mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kurang medis? Apakah mereka kurang kaya? Saya pikir tidaklah demikian. Artinya, ada hari-hari di mana kita tidak mampu selesaikan dengan cara kita. Siapapun kita, apapun persiapan kita sebelumnya, kita tidak mampu menolong diri kita di hari itu. Karena itu saya ingin katakan begini, berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus, apapun yang engkau lakukan hari ini, tentang perkara kedatangan Yesus adalah perkara harinya Tuhan dengan kedahsyatannya. Namun hari ini harusnya engkau tidak menjadi takut akan hari itu. Engkau tidak boleh menjadi bimbang karena hari itu. Engkau tidak boleh menjadi pribadi yang pesimis karena hari itu. Karena kalau hari itu adalah hari Tuhan, yang pasti apabila hari ini engkau jadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hidupmu, maka sudah pasti matanya tidak tertutup terhadapmu dan telinganya, pendengarannya tidak tertutup buat engkau. Tangannya tidak mungkin tidak terulur buat engkau yang hari ini sudah menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hidupmu. Apalagi hari ini engkau menjadi orang-orang ketika dia dapati engkau adalah orang-orang yang dewasa di dalam keyakinanmu terhadap dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin, saudaraku yang terkasih. Jadi kita terkadang tidak bisa menolong diri di keadaan-keadaan yang ada. Faktanya kita butuh Tuhan, apapun persiapan kita. Oleh karena itu, mari kita fokuskan diri kita, mempersiapkan diri kita dengan hal-hal yang harusnya menjadi hal yang esensial hari ini di hidup kita, yang harusnya kita perhatikan setiap harinya. Amin, saudaraku. Yang ketiga adalah kalau engkau punya kesempatan, saya punya kesempatan hari ini, maka setelah engkau sudah jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang kedua, kalau engkau sudah bertumbuh secara dewasa di dalam imanmu kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harusnya engkau menjadi pembawa kabar baik kemanapun engkau pergi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, puncak dari tanda kedatangan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah Injil diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Injil yang mana? Injil Yesus Kristus Tuhan. Amin, saudara. Di dalam Lukas 4 dikatakan bahwa yang dimaksudkan itu adalah kabar baik, kabar pembebasan, kabar damai sejahtera, kabar sukacita buat orang-orang yang tertindas. Nah, saudaraku, terkadang gereja Tuhan hari-hari ini melakukan hal yang tidak perlu dia lakukan. Kadang yang dilakukannya bukanlah persoalan melepaskan orang yang tertindas, membebaskan orang yang tertawan, tapi kerjaannya adalah sampai ke ujung bumi, terbang ke ujung-ujung bumi. Apa yang dilakukannya? Mencari situs-situs kepercayaan masa lalu yang pada dasarnya sudah dimusnahkan Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi saya, apa yang dimusnahkan Tuhan berarti eksistensinya tidak diizinkan Tuhan untuk ada hari ini selain Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketahuilah, Injil Yesus Kristus Tuhan harus sampai ke ujung-ujung bumi. Kalau ujung bumi saja sampai,
berarti di sekeliling kita harus beres begitu Bapak Ibu. Amin saudaraku. Terkadang kita pusing dengan kedatangan Yesus kedua kali, lantas kita lupa bahwa terlalu banyak orang miskin di sekeliling kita saudara-saudara. Gereja bukannya semakin sadar dan menjadi pembawa kabar baik, tetapi gereja semakin egois. Ini saudaraku, yang harusnya dilakukan oleh gereja adalah siapkan atapmu buat orang yang tidak punya atap. Siapkan lumbungmu buat mereka yang butuh makan setiap hari. Paling tidak dia bertahan hidup 1 tahun ke depan, 1 bulan ke depan. Ini yang harus dilakukan gereja. Bukan bagi nasi bungkus 3 tahun sekali. Orang akan sadar bahwa kabar baik mendatangi mereka ketika mereka sadar bahwa kesulitan hidup mereka sudah pergi dari mereka. Alias begini, kalau setiap hari mereka sulit untuk makan, maka mereka sadar bahwa hari ini kami tidak lagi kesulitan untuk makan. Amin saudaraku. Saya nggak berbicara supaya kita tampung sekian banyak orang, tapi paling tidak kalau gereja katakan bahwa Yesus sudah mau datang kedua kali, maka di rumahmu paling tidak ada 1 orang miskin. Bukan untuk jadi pembantu. Sekali lagi, bukan untuk jadi pembantu, tetapi dia menjadi orang yang oleh karena Injil engkau jadikan dia, engkau beri dia kesempatan untuk beratap di atapmu, untuk makan dari lumbungmu. Amin saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi saudaraku, sekali lagi, perkara kedatangan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bukan persoalan kita, karena itu adalah persoalan Bapa di sorga. Mari kita pastikan bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam keluarga orang percaya. Yang kedua, gereja benar-benar bertumbuh secara dewasa di dalam pengenalan yang benar akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang ketiga, gereja menjadi gereja yang tidak lagi egois. Gereja menjadi gereja yang benar-benar membawa kabar baik buat banyak orang. Amin saudaraku yang terkasih. Demikian renungan kita pada hari ini. Doa saya dan harapan saya agar kita tidak menghabiskan waktu kita dan energi kita untuk hal yang bukan bagian kita, melainkan kita fokus untuk membangun apa yang harusnya kita bangun sebagai gereja Tuhan di hidup kita. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.